Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وألحقنا بالصالحين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah kembali lagi meneruskan kegiatan kita dalam hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, berkah dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bisa kasih sayang oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut di halaman 229, yaitu Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-Babul Khamisu, bab yang kelima. Fi adabil muta'allimi wal mu'allimi, tentang adab pelajar dan adab yang mengajar atau guru, adab murid dan guru. Itu bab yang membahas bagaimana adab seorang murid, al-muta'allim yang belajar, wal mu'allim dan yang mengajar atau yang mendidik. Karena memang lebih dulu adab. Sebelum mendapat ilmu, adab dulu. Adab itu sudah dibentuk dari kecil. Ammal muta'allimu fa'adabuhu wa wazaifuhu az-zahiratu kasiratu, walakin tunazzamu tafariqaha fi ashri jumalin. Adapun pelajar, siswa atau murid, maka adabnya dan tugas-tugasnya yang lahir, tugas-tugas yang nampak banyak, kasir banyak. Dan tetapi disusun rinciannya dalam 10 rumpun. Yang pertama, al-wazifatul ula, tugas pertama. Taqdimu taharatin nafsi an razailil akhlaq, wa mazmumil awsaf, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan kesucian diri dari kehinaan akhlak atau keburukan akhlak dan tercelanya sifat-sifat. Izil ilmu ibadatul qalbi,
wa salatus sirri wa qurbatul batini ila Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ibadatnya kalbu. Jadi kalau kalbu kita beribadat, ilmu itulah ibadatnya. Wa salatus sirri, dan salat sir. Ya, itu salat kita yang tersembunyi dalam diri kita, itu ilmu itulah. Wa qurbatul batin ila Allah Ta'ala, karena dan juga pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ilmu. Wa kama la tasihhu as-salatu allati hiya wazifatul jawarih az-zahirati illa bi tathhir az-zahiri min al-ahdas wal akhbas. Dan sebagaimana contohnya tidak sah salat kita, tidak sah salat yang dia salat itu merupakan tugas anggota lahir kita, ya berdiri, tunduk, sujud, duduk, itu adalah pekerjaan anggota kita dan lidah kita, maka tidak sah salat yang merupakan tugas anggota lahir kita itu kecuali dengan mensucikan zahir, mensucikan badan kita anil ahdas, daripada hadas, wal akhbas, dan najis-najis, dan yang kotor-kotor. Fakadzalika la tahsihu ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi an khaba'isil akhlaqi wal anjasil awsaf. Ya. Maka seperti itu pula lah tidak sahnya ibadat batin kita dan kemakmuran kalbu kita dengan ilmu, kekayaan kalbu kita dengan ilmu, tidak sah dia kecuali dengan sucinya dari hal-hal yang buruk akhlak, ya. Hal-hal yang kotor akhlaknya dan najis sifat-sifatnya, ya. Yaitu yang pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Ya, ini hadis yang juga dipersoalkan. Tapi ada riwayat-riwayat yang semakna dengan ungkapan ini. Dibangun agama itu atas kesucian. Ya. Buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Dibangun agama itu atas kesucian atau kebersihan. Dan itu sejalan dengan ayat-ayat innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Orang Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri, yang membersihkan diri. Wa huwa kadzalika batinan wa zahiran. Dan itu, kesucian itu seperti itulah batin, lahir dan batin. Batin dan lahir batin. Qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dalam surat At-Taubah, sungguh orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Tanbihan lil uquli ala anna at-taharata wan najasata ghair maqsuratin ala zawahiril mudrikah bil hissi. Ya. Itu adalah peringatan bagi akal kita, bagi akal, bahwa kesucian dan kenajian itu tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang lahir yang bisa ditangkap oleh indera.
ala zawahiril mudrikah bil hisab. Ada hal-hal yang lahiriah yang bisa ditangkap dengan indera kita. Ya, tidak terbatas kepada yang indrawi saja. Ya. Fal musyriku qad yakunu nadhifus sawbi maghsulul badani walakinnahu najasul jauhar. Najisul jauhar. Dan orang musyrik itu lahirnya badannya qad yakunu nadhifus sawb. Ya, bersih pakaiannya. Maghsulul badan, badannya dibersihkan juga, dimandikan. Walakinnahu najasul jauhar, tapi intinya, esensinya dia najis. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Ai batinuhu multahun bil khaba'is. Artinya batinnya berlumuran dengan yang kotor. Wan najasatu ibaratun amma yujtanabu wa yutlaqul bu'du minhu. Najis itu adalah suatu ungkapan dari sesuatu yang dijauhi dan yang dituntut jauh daripadanya. Jadi orang tidak mau yang najis. Kalau bahasa kampung kami malah dijadikan sumpah haram noji. Jadi itu yang sesuatu yang yang dijauhi. Wa khaba'isu sifatul batini ahammu bil ijtinab. Dan yang kotor-kotor, yang najis-najis dari sifat batin itu lebih penting dijauhi. Ahammu bil ijtinab, lebih penting dijauhi. Fa innaha ma khabasiha fil hali muhlikat fil ma'ad. Maka sesungguhnya dia bersamaan sementara najisnya atau kotornya pada hal muhlikatu fil ma'ad, dia akan merusak pada akhir ujungnya atau pada kesudahannya. Ya. Itulah artinya akhlak yang buruk itu adalah najis batin, ya, yang harus dijauhi oleh seorang pelajar. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu bersabda, tidak masuk malaikat ke sebuah rumah yang ada di dalamnya anjing. Ya. Karena malaikat itu makhluk suci. Kalau ada yang kotor tidak didekati, dijauhi. Kalau ada anjing dalam rumah, maka malaikat tidak masuk. Wal qalbu baitun. Kalbu itu ibarat rumah. Jadi kalbu kita ini, itu jantung kita itu, ibarat rumah. Wa manzilul malaikati wa mahbatu asharihim wa mahallu istiqrarihim. Dan dia adalah rumah malaikat, ya, tempat singgahnya malaikat. Manzil, tempat singgah atau rumah malaikat, dan tempat jatuhnya bekas mereka. Ya. Wa mahallu istiqrarihim,
dan tempat tetapnya mereka. Ya. Itu kalbu itu datang, dia masuk. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW, itu masuk ke dalam kalbunya. Innahu Innahu nazzalahu ala qalbika. Ya. Sesungguhnya Jibril itu masuk, dia turun dia ke dalam hati engkau. Maka kalbu itu adalah tempat singgahnya malaikat dan tempat ya. Wasifatur radi'atu mislul ghadabi wasyahwati wal haqdi wal hasadi wal kibri wal ajabi wa akhwatiha kilabun nabihah. Ya. Dan sifat-sifat yang buruk seperti marah, syahwat, dendam, dengki, sombong, ajub, dan saudara-saudaranya, itu adalah anjing-anjing yang menggonggong, yang melolong, yang ada di dalam hati kita. Kilabun nabiha, anjing-anjing yang nabiha itu bukan menggonggong, tapi suara yang lalu malam itu yang panjang-panjang itu apa ya? Melolong. Dia lebih dari menggonggong lagi. Kalau menggonggong itu melihat maling dia. Tapi kalau melolong dia itu mungkin melihat hantu dia. Nah, itulah ibaratnya kalau ada sifat-sifat yang buruk itu dalam kalbu kita, itu ibarat anjing yang ada dalam kita. Fa'anna tadkhuluhul malaikatu wa huwa mashhurun bil kilab. Maka bagaimana pula bisa masuknya malaikat ke dalam kalbu kita, padahal kalbu kita itu penuh dengan anjing. Wa nurul ilmi la yaqzifuhu Allah Ta'ala fil qalbi illa biwasitatil malaikah. Dan cahaya ilmu itu bercahaya dia. Cahaya ilmu itu tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam kalbu kecuali dengan perantaraan malaikat. Ya. Ayat mengatakan dalam surat Asy-Syura, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha." Tiadalah seorang manusia itu bisa berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah kecuali wahyan, yaitu awalnya ini wahyu pemberitahuan secara diam-diam atau ilham, yang disebut juga ilham, yaitu pemberian tahu langsung dari Allah berupa ilham atau dari balik hijab, seperti Nabi Musa berkata-kata dengan Allah SWT, dia terhijab. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan, yaitu malaikat. Itu yang terjadi pada nabi-nabi. Yaitu diutus utusan, yaitu malaikat Jibril, fayuhiya biizni, maka malaikat itu membisikkannya dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Itulah cara Allah berkomunikasi dengan makhluk, dengan manusia. Ya. Nah, kita juga dapat ilham itu. Manusia biasa bisa jadi dapat ilham. Ya. Diinspirasikan oleh malaikat ke dalam kalbu kita. Tentu bukan Jibril. Dan Jibril itu khusus diutus kepada para nabi. Tapi
malaikat. Yang mengantar ilham itu malaikat. Wa hakaza ma yursil ma wa hakaza ma yursalu min rahmatil ulumi ila al-qulub innama tatawallaha al-malaikah al-muwakkaluna al-muwakkaluna biha. Dan begitulah tiada diutus atau disampaikan daripada rahmat ilmu itu kepada kalbu, hanya innama sesungguhnya dia hanya dikendalikan atau diurus oleh para malaikat yang diwakilkan untuk itu, yang mereka diwakilkan untuk itu. Wahumul muqaddasun al-mutahharun al-mubarrauna al-sifa'il madzumat. Dan para malaikat itu mereka, yakni para malaikat itu muqaddasun, orang-orang makhluk-makhluk yang disucikan, mutahharun yang dibersihkan, yang suci, mubarraun yang bebas daripada sifat-sifat yang tercela, anis sifatil mazmumat. Fala yulahazuna illa tayyiban. Maka mereka para malaikat itu tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian kecuali kepada yang baik. Wala yu'ammaruna bima indahum min khazaini rahmatillah illa tayyiban tahiran. Mereka tidak mengurus, tidak mempedulikan apa yang di sisi mereka daripada gudang kasih sayang Allah, kecuali yang taib, kecuali yang baik dan yang suci, yang tayyiban tahiran. Walastu aqulu, kata al-imam rahimahullah, aku tidak mengatakan al-muradu bil lafzil bait wa al-qalbu atau bil qalbi wal ghadab was sifatul mazmumah. Aku tidak memaksudkan mengatakan dengan lafaz al-bait itu adalah kalbu dan itu bil kalbi, dan dengan anjing itu adalah marah dan sifat-sifat yang tercela. Walakinni aqulu, tetapi saya mengatakan wa tanbihun alaihi, hanya sekedar mengingatkan, peringatan kerasnya. Ya, disebut anjing itu, ya anjing itu kalau kita sekarang sudah ada undang-undangnya, kalau mengatakan anjing kepada orang itu kena pidana. Nah, itu peringatan, tanbihun alaihi. Wa farriq baina taghyir adh-dhawari ila al-bawatin wa baina at-tanbih lil bawatin min zikri adh-dhawari min taqrir adh-dhawahir ma'a taqrir adh-dhawar. Bedakanlah antara perubahan lahir kepada batin dan antara peringatan kepada batin dengan menyebutkan hal-hal yang lahir bersamaan penetapan yang lahir. Ya, artinya bukan hakikatnya anjing ada dalam hati, itu adalah peringatan saja, ada perumpamaan saja atau kiasan, peringatan yang keras, ya, kepada batin kita dengan menyebutkan yang lahir itu, yang mengumpamakannya dengan hal-hal yang lahiriah berupa anjing. Fafaraqal batiniyah bihadhihi daqiqah. Tapi orang-orang batiniyah, orang-orang kebatinan, membedakan, menyisakan dengan perbedaan yang rumit ini, yang tipis ini. Fa inna hadhihi tariqal i'tibari wa huwa maslakul ulama'i wal abrar. Maka sesungguhnya cara beriktibar, mengambil pelajaran ini adalah cara para ulama dan para orang-orang baik.
Iz ma'na al-i'tibar ay ya'buru ay yu'abbira atau ay yu'abbara ma dzukira ila ghairihi. Ya. Karena makna dari iktibar itu yaitu memberikan iktibar apa yang disebutkan apa dan yang ia sebutkan kepada orang lain. Ya. Jadi mengambil pelajaran kepada memberikan pelajaran kepada orang lain. Fala yaktasiru alaika ma yara al-aqilu musibatan li ghairihi fayakuna fiha lahu ibratun. Ya. Mana tadi? Sebagaimana maka tidak terbataslah atasnya ya, untuk kepada dirinya saja ya, iktibar itu. Seperti seorang yang berakal melihat suatu musibah bagi orang lainnya. Orang lain kena musibah, maka seorang berakal dia berpikir, fayakunu fiha lahu ibrah. Maka musibah yang terkena pada orang lain itu bagi dia adalah pelajaran. Kenapa? Bian yu'abbira minha ila tanabbuhi. Bahwa dia akan mengambil pelajaran, mengambil iktibar daripada musibah yang dikenakan kepada orang lain itu untuk peringatan. Likaunihi aidan urdatan lil masaib. Karena keadaannya dia itu juga berpotensi kena musibah. Kalau orang kena musibah, maka saya juga berpotensi atau berkemungkinan kena juga musibah. Jadi musibah yang kena pada orang lain itu peringatan bagi saya karena saya juga berpotensi kena musibah. Wa kaunud dunya bisadadil inqilab. Karena keadaan dunia itu berpotensi bolak-balik. Kata orang, roda berputar, sekali di atas, sekali di bawah. Itulah kaunud dunya bisadadil inqilab. Artinya dunia berputar. Fa'uburuhu min ghairi ila nafsi. Maka mungkin pindahnya dari yang lain kepada dirinya. Satu kali kepada orang lain dan kali lain mungkin kepada dirinya. Wa min nafsi ila asli dunya ibaratun mahmudah. Dan dari dirinya kepada asal dunia itu adalah ibrah atau pelajaran yang terpuji. Jadi melihat kejadian musibah yang menimpa orang lain itu juga pelajaran bagi kita sendiri, pada diri kita. Karena itu mungkin jadi akan pindah dari yang orang lain itu kepada dirinya dan daripada dirinya kepada asal dunia. Apa asal dunia itu? Ad-dunya fana'un. Asal dunia fana'un. Asal daripada dunia itu adalah fana. Dunia itu akan hilang, tidak akan kekal. Itulah asal dunia. Wal ma'alu ila Allah. Dan tempat kembali itu kepada Allah. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan orang yang ditimpa musibah itu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dunia itu akan hancur semuanya. Dan itulah pelajaran yang mesti diambil dari suatu kejadian yang menimpa orang lain. Fa'bur anta aidan minal bait alladhi huwa bina'ul khalqi ilal qalbi alladhi huwa baitun min bina'illahi ta'ala. Maka ambil pelajaranlah engkau juga dari rumah yang dia adalah bangunan manusia, atau rumah yang dibangun oleh manusia, oleh khalayak, kepada kalbu yang merupakan
itu rumah yang dibangun oleh Allah SWT. Jadi kalbu itu ibarat rumah yang dibangun oleh Allah SWT dalam diri kita. Wa minal kalbi allazi zamma li sifatihi. Dan ambil pelajaran daripada anjing itu yang zumma ya, allazi zumma, bacanya zumma, karena dia dicela karena sifatnya, la li suratihi, bukan karena rupanya, bukan karena bentuk anjing itu dia dicela, tapi dia dicela karena sifatnya. Wa huwa ma fihi min sabu'iyah atau sab'iyah, min sabu'iyah wa najasatin ila ruhil kalbiyah wa hiya sabu'iyah. Dia karena dia anjing itu mafihi, yang ada pada diri anjing itu, min sabu'iyah, dari buas dan kekotoran atau kenajisan jiwa anjingnya, yaitu buas. Ya. Nah, itu karena anjing itu dicela karena sifatnya. Ya, kenapa? Karena dia buas. Ya, buas ya banyak kalau bicara tentang sifat anjing, ya banyak. Tentu ada yang baik sifat anjing, tapi banyak buruk. Yang pertama itu buas, ya, memakan yang kotor. Ya. Walaupun kata orang dikasih dari piring emas, tapi dalamnya yang kotor makan juga. Selain buas, kalau dia menjaga memang pencuri di gonggongnya, tapi ustadz lewat gonggongnya juga, tidak bisa membedakan. Kemudian sifat menjilat, senang yang menjilat Tuhan. Nah, itu ibarat yang buruk daripada anjing. Ya. Karena sifatnya, bukan karena bentuknya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Kenapa anjing itu menjadi diciptakan Al-Quran ini dan dia menjadi teman dari pemuda ini? Padahal anjing itu adalah tadi. Ya. Tadi anjing itu kan ada juga manfaatnya untuk menjaga. Ya. Tapi anjing tidak, kalau ditaruh di rumah tidak masuk malaikat. Ya. Tidak masuk ya. Anjing itu di Ashabul Kahfi, ya, karena dia untuk mendeteksi, karena mereka lari mendeteksi ada pencarian, mereka akan lari lagi. Ya, sampai mereka bersembunyi di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah SWT 3 tahun. Anjing itu berada di pintu di gua. Wal kalbu basitun dira'ihi bil wasid. Ya. Dan anjing mereka itu duduk mengamparkan tangannya, itu duduk di pintu gua. Jadi tidak di dalam. Jadi boleh melihara anjing untuk manfaat untuk berburu boleh, untuk menjaga boleh melihara anjing. Walaupun ada sifat buruknya. Tapi jangan membawa ke dalam rumah.
Dan kalau dibawa kan sekarang kan orang dibawa ke tempat tidurnya, tidur dia sama anjing. Nah itu tidak boleh, tidak malah tidak masuk malaikat di dalam rumah. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i anjing itu najis karena air liurnya aja dijilat harus dicuci 7 kali. Tapi menurut Imam Malik yang najis hanya air liurnya, yang lainnya tidak. Ya. Ya. Tadi sering disebut hadas dan najis. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kelakuan manusia juga berbeda. Najis itu dengan istinja itu menghilangkan bau dan rasanya sendiri. Sedangkan hadas itu dengan cara berwudu ataupun mandi. Sekarang ada persoalan kentut itu tidak istinja, kita kan hanya berwudu saja. Kentut ini termasuk hadas atau najis? Hadas, ya hadas. Kentut ini juga membatalkan wudhu. Hikmah apa ya? Apa namanya? Sebabnya itu karena gitulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hikmahnya mungkin bisa kita tahu. Kentut itu juga suatu nikmat ya. Kalau orang tersumbat kentut dia itu ke rumah sakit ya. Jadi jangan dianggap enteng. Jadi kita diingatkan untuk berwudhu kalau kita lepas angin itu. Ya. 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 Adab itu etikanya, yaitu perbuatan-perbuatannya. Ya. Tapi itu tampilan-tampilannya. Akhlak ini yang sudah menjadi karakter kita. Maka akhlak sering diartikan dengan karakter. Akhlak itu bentukannya. Yang sudah menjadi bentuk dia. Tampilannya itu ada. Ya. Sama dengan pengertian etika dan moral gitu, kira-kira begitu. Jadi pondasinya pembentukan akhlak ini. Adab yang baik itu bersumber dari akhlak yang baik. Kalau sudah terbentuk dia tidak bagus, dia akan jelek, payah mengubah. Maka bentukan ini harus dibentuk sejak kecil, sejak dia bahkan mulai dari pernikahan, dalam kandungan, lahir. Nah itu sudah mulai membentuk akhlak supaya nanti timbul adab yang baik darinya. Jadi inilah karena itulah adab itu muqaddamun. Adab itu didahulukan daripada ilmu. Karena adab itulah yang diajarkan sejak kecil. Belum ilmu belum tangkap dia. Ya.
Iya, jadi ceritanya eh, wahyu terputus. Wahyu terputus. Sehingga sudah gelisahlah Rasulullah SAW. Kenapa nih wahyu tidak datang-datang lagi? Setelah wahyu, setelah apa namanya, setelah wadduha, setelah Iqra, surat Al-Qalam, sudah terputus wahyu tidak datang-datang lagi. Ada yang mengatakan 40 hari. Saya gelisahlah Rasulullah SAW. Orang-orang sudah mengejek Nabi. Ya, kata istri Abu Lahab, ya itu si Muhammad sudah ditinggalkan oleh jinnya. Tidak datang lagi wahyu. Adalah orang yang mengatakan, wah ini Muhammad sudah dibenci oleh jinnya. Dan lain-lain lah ejekan orang. Ternyata sebabnya dalam cerita itu, dalam hadis itu sebutkan, ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Tak diketahui anak anjing masuk mati di situ. Jadi tidak masuklah malaikat ke rumah Rasulullah SAW. Negeri sana kurang berbau bangkai. Bangkai itu tak berbau. Ya. Jadi kalau itu artinya itu dalam arti yang sebenarnya, bukan kiasan. Jadi jangan masukkan anjing ke dalam rumah. Ya. Nah, buatlah di luar. Ya. Amarah tidak bisa dibendung, yang suka membangga-banggakan. Jadi kita ini kan padahal kita ini sering berpikir mengatakan la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu apakah orang-orang yang tidak bisa dia menemukan sifat-sifat begitu itu, apakah apa itu tadi tidak sampai menyentuh kalbunya atau gimana? Ya, itu persoalan ya, pribadi orang. Jadi itu tergantung kepada kekuatan. Ya tergantunglah kepada penghayatan. Penghayatan masing-masing kita kepada pelajaran-pelajaran yang didapat. Kalau menyentuh ke kalbu kita, itu kita kan tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Iya betul. Itu tentu kan berbeda-beda level orang. Tidak sama. Dan kita berupaya supaya ya eh, kalbu kita itu sensitif. Itu dengan latihan-latihan, dengan memelihara. Dia memelihara tadi, memelihara dari sebab-sebab dipuji, berupaya menghindari sedapat mungkin. Ya. Hanya kita berbuat karena Allah SWT. Ya. Nah, ya. Anjing lagi.
Hah? Wallahu a'lam. Ada anjing melolong tengah di larut malam. Nah, kata orang tuh dia lihat setan gitu. Apa iya? Nggak tahu juga. Karena saya kan tahu bahwa insting dari anak-anak ini kan kuat. Iya, iya betul. Tapi apakah memang dia benar dia melolong karena dia lihat setan? Nggak tahu kita. Karena bertanya sama anjing itu nggak juga bisa. Kenapa melolong itu? Nggak bisa. Bisa jawab. Ini Pak, Ya. jadi Pak, Nah, jadi ada kita ini seperti orangnya bersih, berlete, ini mengenai kebersihan, jadi necis. Tetapi di mana dia duduk, buang angin. Di mana dia berdiri, buang angin. Apakah dibilang dia bersih, Pak? Apakah dibilang bersih? ya, yang jelas dia kalau buang angin dia hadasnya lepas. Apa hadas berhadas dia. Ya, ya, ya kan. Hah? Hah? Babi. Kenapa? Babi najis. Siapa yang mengatakan tidak najis? Ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, dan daging haji, daging babi. Ya. Babi lah pada umumnya. Dan yang disembelih untuk sesembahan selain Allah. Ya, itu haram. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan kita beransur-ansur ya, bisa meninggalkan hal yang akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu alaihi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.